Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqihuna biha fid din wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita bisa kembali berkumpul mengkaji kitab Arba'in An-Nawawiyah di Masjid Ar-Raudhah ini. InsyaAllah pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga apa yang kita pelajari bermanfaat untuk kita, keluarga kita dan umat Islam dimanapun berada, baik saat ini maupun yang akan datang, bagi kebahagiaan dunia maupun akhirah. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan muqaddimah alinea ketiga. Ya, alinea ketiga. Amma ba'du. Amma ba'du itu kalimat yang digunakan untuk pindah dari satu pembahasan menuju pembahasan yang lain. Biasanya setelah tahmid, ya, setelah kalimat pujian, untuk masuk ke pokok pembicaraan, maka diawali dengan amma ba'du. Dan amma ba'du ini udah dikutip jadi bahasa Indonesia kan? Biasanya orang mau ceramah setelah puja-puji amma ba'du, itu sudah dipakai dalam bahasa Indonesia. Faqad ruwaina an Ali bin Abi Thalib. Telah kami riwayatkan dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, khalifah yang keempat sekaligus menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan pintu dari kota ilmu. Rasul bersabda, ana madinatul ilm wa Ali babuha, atau kama qala sallallahu. Aku adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Nah, ini Imam Nawawi mengawali muqaddimahnya dengan menukil hadis yang perawinya diantaranya adalah Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Di situ ada isyarat Imam Nawawi ingin menunjukkan beliau akan masuk kota ilmu dengan pertama kali menyebut pintunya. Kalau kita lihat dari awal muqaddimah, basmalah, kemudian kalimat tahmid, alhamdulillah, dan seterusnya. Kemudian beliau syahadat. Kemarin sudah syahadat tauhid, syahadat Rasul, sudah juga disampaikan. Kemudian mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi dan Rasul. Setelah itu masuk amma ba'du. Jadi setelah menyebut Allah, menyebut Rasul, menyebut Anbiya wal Mursalin, pertama kali yang disebut oleh Imam Nawawi dari seluruh manusia, nama yang disebut adalah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini menunjukkan cintanya Imam Nawawi kepada Ahlul Bait. Ya, cintanya Imam Nawawi kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun hadis ini diriwayatkan oleh banyak, sebagaimana disebutkan, ada nanti wa Abdullah bin Mas'ud, wa Mu'adz bin Jabal, wa Abi Darda, semua sahabat-sahabat yang luar biasa. Tetapi Imam Nawawi dengan jeli mengedepankan nama Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, mengedepankan manusia yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak? Satu, Ali bin Abi Thalib itu adalah sepupunya Rasulullah. Dari kecil hidupnya bersama Nabi Muhammad SAW. Dari kecil, tinggal satu rumah. Rasulullah kan diasuh oleh paman beliau Abu Thalib sekian lama. Nah, Ali ini merupakan anaknya Abu Thalib. Jadi Sayyidina Ali sepupu yang hidup bersama Rasulullah SAW. Kemudian diangkat jadi menantu dan menikah dengan putri kesayangannya Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha. Makanya orang yang cinta kepada
Rasulullah nggak cinta pada Ali bin Abi Thalib, nggak mungkin dia aswaja. Ahlus sunnah wal jamaah wajib mencintai 4 khulafaur rasyidin. Ya, dan kecintaan pada Ali bin Abi Thalib itu merupakan kecintaan yang wajar bagi setiap ahlus sunnah wal jamaah. Jangan sampai karena seseorang mencintai Ali bin Abi Thalib dituduh Syiah. Seakan-akan Syiah ini miliknya, seakan-akan Khalifah Ali bin Abi Thalib miliknya Syiah. Salah. Khalifah Ali bin Abi Thalib bukan milik Syiah, tapi milik seluruh ahlus sunnah wal jamaah, milik seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan, laukana, seandainya mencintai keluarga Nabi, karena mencintai keluarga Nabi seseorang dituduh sebagai Syiah, maka aku proklamirkan aku adalah Syiah, katanya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i hasya wa kalla, beliau bukan Syiah, beliau bukan Rafidhah, tapi beliau jengkel sama orang-orang yang bodoh kalau melihat ada orang yang mencintai keluarga Nabi dikit-dikit dituduh Syiah. Ini akhir-akhir zaman ini kan marak, ada sekelompok orang yang melabelkan Syiah sembarangan gitu ya. Saya termasuk orang yang anti sama Syiah, orang yang gak cocok sama Syiah, karena Syiah itu memang sudah tidak sesuai dengan ahlus sunnah wal jamaah. Tapi ingat gitu ya, Syiah itu sangat berbeda dengan ahlus sunnah wal jamaah. Jangan nanti karena Syiah suka tahlilan, Syiah suka ziarah kubur, ya, Syiah suka maulid Nabi, Syiah suka mengagungkan para wali juga. Nanti kalau ada kiai atau habib yang maulidan, kiai atau habib yang sholawatan, kiai atau habib yang ziarah kubur para wali, kemudian dituduh tuh Syiah gitu ya. Tuh Syiah. Jangan sampai seperti itu. Jangan mau dibodohin oleh orang-orang yang mau membodohin. Mencintai keluarga Nabi Muhammad SAW adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Karena mencintai keluarga Nabi adalah bagian daripada cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga kalau ada orang kok nggak cinta pada keluarga Nabi, maka keimanannya kepada Rasulullah SAW itu udah luntur seluntur-lunturnya. Fatimah bid'atun minni. Rasulullah menyatakan dalam sebuah hadis, Fatimah itu adalah bagian dariku. Sebuah bagian dari sesuatu maka dihukumi sama. Contoh, ya, ini ada secangkir kopi, Kalau saya seruput, saya minum dikit, cuman contoh, ini masih panas, nggak akan saya minum. Bismillahirrahmanirrahim. Misal saya minum begitu ya, sedikit. Yang saya minum disebut apa ini? Kopi. Kenapa disebut kopi? Karena bagian dari secangkir kopi, walaupun cuman seseruput, ya, cuman sedikit, maka itu disebut kopi. Nabi Muhammad SAW menyatakan, Fatimah adalah bagianku. Fatimah adalah bagianku. Artinya Nabi dan Fatimah tidak bisa dipisahkan. Radhiyallahu ta'ala anha. Satu bagian. Menyakiti aku, siapa yang menyakiti dia? Menyakiti aku, siapa yang menyakiti dia? Artinya siapa yang tidak mencintai Fatimah Zahra radhiyallahu ta'ala anha, maka dia otomatis tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya walaupun dia ngaku cinta sama Rasul, enggak cinta pada Fatimah Zahra, maka dia ditolak cintanya oleh Nabi Muhammad SAW. Mencintai Rasul harus mencintai keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Termasuk keluarga Rasul adalah mertuanya Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidina Abu Bakar. Mertuanya Rasul, Sayyidina Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu. Menantu Rasul, Sayyidina Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Menantu Rasul, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Beliau-beliau semua adalah keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga siapa yang ngaku cinta Rasul kok enggak cinta keempat khalifah ini, maka cintanya ditolak mentah-mentah oleh Nabi Muhammad SAW. Ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah telah meridhoi mereka semua dan mereka ridho kepada Allah. Sehingga siapa yang tidak mencintai khulafaur rasyidin dan tidak mencintai ahlul bait Nabi Muhammad SAW, tidak mencintai
anaknya Ali bin Abi Thalib, tidak mencintai anaknya Fatimah Zahra. Yang kita ketahui anaknya Ali bin Abi Thalib dan anaknya Fatimah Zahra merupakan cucu Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Maka siapa yang tidak mencintai anaknya Sayyidina Hasan dan tidak mencintai anaknya Sayyidina Husain, maka dia sama saja dengan tidak mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena bagian dari sesuatu dihukumi sama dengan sesuatu itu sendiri. Nah, jadi di sini jangan sampai gara-gara ada orang cinta sama anak cucu Nabi kemudian dilabel Syiah gitu. Cinta sama keluarga Nabi dilabel Syiah. Sangat berbeda. Syiah itu bukan cinta pada keluarga Nabi. Salah ya? Syiah itu bukan cinta pada keluarga Nabi. Syiah itu adalah suatu keyakinan. Ya, suatu akidah. Akidah yang ada kriterianya tersendiri. Ya. Bukan karena cinta pada keluarga Nabi dihukumi Syiah, enggak. Setiap muslim wajib cinta pada keluarga Nabi. Justru orang yang tidak mau cinta pada keluarga Nabi ini perlu dipertanyakan keislamannya. Perlu dipertanyakan keimanannya. Makanya dari dulu sampai sekarang yang namanya kiai yang ngajarin untuk cinta pada keluarga Nabi Muhammad SAW. Justru kalau ada kelompok-kelompok yang tidak mengajarkan umat Islam untuk mencintai keluarga Nabi, perlu dipertanyakan siapa di belakang kelompok ini. Kalau di belakang kelompok ini orang yang benar, pasti akan mengajarkan cinta pada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak suka pada keluarga Nabi hanya musuh-musuh Islam. Hanya musuh-musuh Islam yang enggak suka pada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada orang yang mengajarkan seseorang untuk membenci keluarga Nabi, sama dengan mengajarkan orang itu untuk membenci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meskipun tidak secara langsung, meskipun enggak secara langsung. Sampai di sini jelas? Jeli ya Imam Nawawi ya, mengawalinya dengan telah kami riwayatkan nomor 1 perawi an Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ini Sayyidina Ali. Nah, akhir zaman ini kan banyak isu Syiah dan yang lain begitu kan ya. Sikap saya dan sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun jelas. Ya, kita tidak sepakat dengan Syiah. Tapi jangan kemudian Habib, Kiai, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dikasih label Syiah. Ini hati-hati nih sama orang-orang yang gampang-gampang ngasih label Syiah. Hati-hati. Syiah itu jelas. Aswaja itu jelas. Ahlus Sunnah wal Jamaah suka tahlilan, suka sholawatan, suka maulidan. Tapi bukan Syiah. Ini perlu saya terangkan karena ini banyak yang mau membuat umat ini takut tahlilan, takut sholawatan, takut maulidan, kemudian dikasih label itu amalan Syiah. Enak bener gitu ya. Bukan, itu amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali bin Abi Thalib, ana madinatul ilm wa ali babuha. Jadi orang yang mau dapat ilmu ya harus lewat Sayyidina Ali. Makanya dari dulu para ulama mengajarkan untuk mengejar ilmunya Ahlul Bait. Ilmunya Ahlul Bait. Ilmunya anak cucu Nabi. Karena dalam diri mereka ada warisannya Rasulullah SAW. Ya, ilmunya anak cucu Nabi. Makanya kalau kita lihat ilmunya para ulama semua kembali kepada ilmunya anak cucu Nabi Muhammad SAW. Imam Abu Hanifah belajar kepada Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i dari Bani Quraisy. Beliau belajar kepada seorang syarifah. Ya, kepada seorang syarifah di Mesir sana, dikenal itu. Bagaimana Imam Syafi'i belajar kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua berupaya untuk mendapatkan mata rantai keilmuan kepada Nabi lewat keluarganya. Sampai sekarang pun begitu. Yang namanya para kiai itu juga pengen punya mata rantai keilmuan yang nyambung. Dan kalau kita lihat mata rantai keilmuan para wali kembali kepada keluarga Nabi Muhammad SAW. Contoh Mbah Hasyim Asy'ari, pendiri NU. Mbah Khalil Al-Bangkalani, tokoh ulama karismatik yang luar biasa di Madura sana dan di Pulau Jawa. Kalau ditanya gurunya siapa? Tertulis dalam kitab Tasniful Asma karya Syekh Yasin Al-Faddani dengan sangat jelas bahwasan beliau berdua belajar kepada Habib Husain bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, mufti Mekah di masa itu, kurang lebih selama 10
tahun, nyambungkan ilmunya kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas sampai di sini? Jelas ya? Nah, ini Imam Nawawi pengen cari berkah nih. Cari berkah. Pertama kali yang disebut bukan yang lain. Ana Ali bin Abi Thalib. Dari Ali bin Abi Thalib. Saya enggak akan berpanjang-panjang dalam masalah ini, tapi biar semuanya ngerti bahwasanya kita ini Ahlus Sunnah wal Jamaah cinta pada keluarga Nabi. Dan cinta pada keluarga Nabi itu kewajiban setiap Ahlus Sunnah wal Jamaah, kewajiban setiap umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa Abdullah bin Mas'ud, dan diriwayatkan dari sahabat yang bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini punya cerita banyak, termasuk yang doanya mustajab. Beliau itu pernah dagang di pasar, kebetulan kok barang dagangannya dicuri orang. Pencurinya lari, dikejar sama orang banyak. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud segera keluar dari tokonya gitu, angkat tangan doa. Semua orang mengatakan, wah ini malingnya celaka ini. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud angkat tangan. Ternyata doanya mengagumkan luar biasa. Allahumma ya Allah, kalau dia mencuri karena butuh, karena gak punya duit, tolong jadikan harta yang dia curi itu berkah ya Allah. Aku halalkan dan jadikan berkah. Ya, tapi kalau dia mencuri itu bukan karena butuh, karena penyakit, karena memang hobinya nyuri, karena dia suka bermaksiat, tolong ya Allah ampuni dia, maafkan dia ya Allah, jangan engkau siksa dia. Coba saya mau nanya, masih ada yang seperti ini? Susah kan? Ini Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Wa Mu'adz bin Jabal. Sayyidina Mu'adz bin Jabal ini yang diutus oleh Nabi Muhammad SAW ke Yaman untuk berdakwah, menggantikan tugasnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Abi Darda radhiyallahu anhu. Abu Darda ini dikenal zuhud. Orangnya zuhudnya luar biasa. Ceritanya banyak. Wa Ibnu Umar, dan diriwayatkan juga dari Sayyidina Abdullah bin Umar, putranya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abdullah bin Umar ini kecil sudah mimpi, ya, sudah mimpi lihat surga dan mimpi lihat neraka. Mau ceritakan mimpinya pada Rasul, takut. Ya, takut. Maka cerita sama Sayyidatuna Hafsah, kepada istri Nabi yang kakaknya sendiri ya, anaknya Sayyidina Umar, yaitu Sayyidatuna Hafsah radhiyallahu taala anha. Ceritakan mimpinya. Saya mimpi seperti ini. Jangan ceritakan Nabi ya. Nah, ternyata sama Sayyidatuna Hafsah diceritakan kepada Nabi Muhammad SAW. Diceritakan. Ini saudaraku Abdullah mimpi lihat neraka. Ditunjukkan sama malaikat tuh neraka dan tahu siapa penghuninya. Bayangkan mimpi lihat neraka dan lihat siapa penghuninya dan kenal orang-orangnya. Kemudian diajak malaikat ke surga. Maka Rasulullah mengatakan, ni'mal abd, sungguh Abdullah itu hamba Allah yang sangat baik kalau dia mau sholat malam. Kalau dia mau sholat malam. Sama Sayyidatuna Hafsah langsung diceritakan kepada adiknya ini. Kata Rasul, kamu tuh orang yang baik, yang luar biasa. Kalau kamu mau sholat malam, hebat gitu. Sejak hari itu Sayyidina Abdullah bin Umar tidak pernah meninggalkan sholat malam. Bahkan beliau dikenal sahabat